Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat meskipun masa pandemi belum berakhir. Nah, kali ini kita akan belajar kimia bersama saya Inayatul Maslahah dari SMA Negeri 1 Guntur, Demak. Materi yang akan kita bahas adalah polimer. Setiap hari kalian mesti bersinggungan dengan plastik, pralon, teflon, karet. Ya, kehidupan kita memang tidak bisa lepas dari benda-benda tersebut. Tahukah kalian bahwa benda-benda tersebut merupakan senyawa kimia yang disebut dengan polimer? Polimer adalah suatu makromolekul atau molekul raksasa dengan rantai sangat panjang yang terbentuk dari penggabungan banyak molekul sederhana. Nah, molekul-molekul sederhana ini disebut dengan monomer. Sedangkan reaksi pembentukan polimer disebut dengan polimerisasi. Polimer digolongkan menjadi 4 bagian. 1. Berdasarkan reaksi pembentukannya, polimer dibedakan menjadi 2, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi adalah polimer yang terbentuk melalui reaksi adisi dari monomer yang memiliki ikatan rangkap. Contohnya PVC, teflon, polietena. Nah, polietena ini bahan untuk membuat plastik. Yang kedua, polimerisasi kondensasi. Polimer yang terbentuk melalui reaksi penggabungan monomer-monomer disertai pelepasan molekul sederhana atau molekul kecil, contohnya H2O atau NH3. Polimerisasi kondensasi terjadi pada monomer yang mempunyai gugus fungsi pada kedua ujung rantainya, contohnya protein, dakron, kemudian nilon. Lalu polimer yang kedua dibedakan berdasarkan asalnya, yaitu polimer alam, polimer buatan, dan polimer semi sintetik. Nah, polimer alam ini sudah tersedia di alam dan terbentuk secara alami. Contohnya karet alam. Nah, senyawanya disebut dengan poliisoprena. Kemudian contoh yang lain lagi protein, karbohidrat. Lalu yang kedua, polimer buatan atau sintetik adalah polimer yang dibuat atau disintetik dan tidak terdapat di alam. Contohnya. Lalu yang ketiga, polimer semi sintetik, yaitu diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya selulosa nitrat. Penggolongan polimer yang ketiga berdasarkan jenis monomernya. Dibedakan menjadi 2, yaitu homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer yang sama, contohnya plastik, teflon. Kemudian yang kedua, kopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer yang berbeda, contohnya nilon, bakelit, dakron. Lalu penggolongan polimer yang keempat berdasarkan sifatnya terhadap panas. Dibedakan menjadi 2, yaitu polimer termoplas dan polimer termoset. Nah, polimer termoplas ini merupakan polimer yang akan berubah pada saat dipanaskan atau melunak pada saat dipanaskan. Nah, karena sifatnya ini, maka polimer termoplas ini bisa didaur ulang atau dibentuk-bentuk ulang. Nah, sedangkan polimer termoset adalah polimer yang tidak berubah atau tidak melunak saat dipanaskan. Nah, karena sifatnya ini, maka polimer termoset ini tidak bisa didaur ulang lagi. Nah, demikianlah penggolongan polimer. Meskipun polimer ini manfaatnya sangat besar dalam kehidupan kita, tetapi penggunaannya juga tidak boleh lost control, ya. Jadi kita tetap menggunakan plastik itu sesuai dengan kebutuhan saja, tidak boleh terlalu boros dalam penggunaannya. Karena seperti yang kalian tahu bahwa
polimer ini sangat sulit untuk didaur ulang oleh mikroorganisme dalam tanah. Jadi bisa menyebabkan pencemaran tanah. Nah, demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.